Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, selanjutnya kita belajar indikator moving average. Nah, ini adalah salah satu indikator yang dipakai oleh banyak orang ya teman-teman. Oke. Nah, indikator moving average itu membantu kita dalam menghitung dan memprediksi pergerakan harga teman-teman. Nah, moving average ini atau biasa kita singkat MA ya. Jadi ketika teman-teman nanti ditanya memakai indikator apa, ya bisa kita bilang indikator MA gitu. Jadi indikator ini digunakan sebagian besar trader itu untuk menentukan tren teman-teman. Nah, jadi tren pasar ini bisa kita lihat dengan indikator MA. Nah, sebelum trader memasang indikator-indikator yang beragam di MetaTrader atau aplikasi trading forex, biasanya awal dan permulaan dipasang adalah indikator MA. Nah, boleh dibilang sebagai syarat. Nah, jadi MA ini bisa digunakan untuk melihat tren dan cara melihatnya sederhana sekali teman-teman. Jadi kita setidaknya sudah memiliki satu analisa kemana tren akan bergerak gitu. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung indikator MA? Nah, MA dihitung berdasarkan nilai rata-rata pergerakan pair. Nah, nilai rata-rata bisa diambil dari harga tertinggi, terendah, pembukaan, penutupan, ataupun median, harga tengah. Nah, sekarang ini indikator MA boleh dibilang syarat dalam suatu aplikasi trading online. Nah, jadi indikator MA ini banyak yang memakai gitu. Jadi akhirnya menjadi syarat yang digunakan para trader-trader teman-teman. Nah, Anda tidak perlu susah-susah menghitung, tinggal Anda pasang saja. Nah, maksudnya perhitungan ini seperti ini teman-teman. MA ini berdasarkan jumlah rata-rata candlestick yang terbentuk. Misalnya ada 10 candlestick, ada rumusnya, ada perhitungannya seperti ini. Kita perhitungan moving average. Nah, kayak misal kita lihat di sini cara menghitungnya seperti ini teman-teman. Tuh, MA N1 plus NA2 plus dibagi N. Nah, seperti inilah perhitungannya ya. Teman-teman bisa searching tentang bagaimana perhitungannya. Kami hanya menjelaskan sederhana dan simple untuk menggunakan MA ya teman-teman. Kita lebih ke cara trade aja ya teman-teman. Oke. Nah, untuk memahami arti indikator MA relatif adalah sangat mudah. Apabila harga sekarang berada di bawah garis MA, maka tren adalah turun. Apabila harga sekarang berada di atas MA, maka tren harga naik. Nah, seperti contoh ini teman-teman. Nah, di atas contoh di mana tren sedang naik atau bullish. Cara mudah membacanya adalah grafik candle terletak di atas garis MA. Seperti ini teman-teman. Nah, ini kan garis MA yang biru ya. Terus ada candlestick di atas. Ini lebih kecenderungannya adalah harga sedang trennya naik. Nah, seperti ini. Candlesticknya ada di bawah MA, kecenderungan turun seperti ini teman-teman. Nah, balik lagi seperti ini. Candlesticknya di atas, kecenderungan naik. Nah, nilai SMA 10 artinya simple moving average dengan periode 10 dihitung dari rata 10 nilai sebelumnya. Jadi MA 10 ini misalkan yang ini terbentuk karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 candlestick ini teman-teman dihitung lalu dibagi menjadilah di angka sekian gitu teman-teman. Oke. Nah, dalam kenyataannya tidak ada yang sempurna ya teman-teman mengenai suatu indikator. Terkadang ada riak-riak candle yang bergerak ke atas ke bawah
uh, ke atas atau ke bawah garis trend melawan. Nah, seperti ini lah mungkin teman-teman. Contohnya dia naik lagi. Ketika dia benar naik, di sini dia ada di posisi di bawah. Contohnya dia naik lagi, harusnya dia turun gitu. Jadi hal ini disebabkan sebagian besar trader akan bereaksi terlalu cepat gitu. Jadi ada pergerakan yang cepat. Nah, sebagai tanda akan ada perubahan tren. Tetapi sekali lagi, apakah ini sudah pasti terjadi perubahan? Nah, dalam situasi di mana terdapat berita-berita fundamental sedang rilis, sangat memungkinkan bahwa candle bergerak melawan tren. Nah, seperti ini teman-teman. Melawan tren itu, kita ini udah indikasi candlestick di bawah teman-teman. Di bawah MA ini ya. Mungkin di sini ada kejadian adalah di mana banyak trader melakukan opsi yang berlawanan ataupun ada fundamental gitu. Jadi dia melanjutkan trennya naik seperti sebelumnya gitu. Jadi di sini kita perlu pemahaman untuk lebih lanjut lagi. Nah, oke, maksudnya pemahaman yang lebih lanjut lagi, teman-teman ya bisa dipadukan mungkin nanti dengan satu atau dua indikator lagi atau dengan price action gitu. Oke. Nah, seperti ini kan contoh yang tadi, price above the MA time to buy. Nah, karena dia ini waktunya adalah untuk melakukan opsi buy. Ideal pip sendiri ya teman-teman, kami hanya membahas indikator ataupun tentang forex itu secara dasar ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumin, kita tidak membahas secara detail karena untuk membahas secara detail itu panjang sekali dan teman-teman mungkin bisa explore sendiri, mungkin bisa mencari informasi sendiri setelah mendapatkan informasi dasar dari ideal pip. Jadi ideal pip ini bertujuan adalah di mana teman-teman untuk step awal adalah belajar. Di sini adalah sarananya adalah di ideal pip ini teman-teman untuk belajar edukasi secara dasar gitu loh. Untuk expert atau untuk lebih lanjut mungkin teman-teman bisa googling. Mungkin di website-website atau link-link YouTube para trader yang jago ataupun para guru-guru forex yang jago udah juga memberikan step dasar trading. Mungkin ada yang dari dasar, menengah ataupun expert ya, tapi Ideal Pip berusaha untuk memberikan konten edukasi yang menurut kami itu ini basic banget gitu. Jadi teman-teman setidaknya harus paham gitu. Oke teman-teman, jadi mohon maaf akan kekurangan jika ada beberapa informasi tentang misalkan indikator ini, mungkin nanti ada video-video ke depan tentang indikator juga pembahasannya kurang lengkap. Ya ini bertujuan kami hanya untuk basic untuk teman-teman sebelum memulai trading. Jadi jangan lupa kita teman-teman tonton video-video sebelumnya. Kita hanya membahas tentang dasar-dasar trading forex ya teman-teman. Nah, balik ke pembahasan moving average. Nah, ini kalau seperti ini kita lihat candlestick ada di bawah MA nih teman-teman. Jadi ya prediksinya adalah untuk saat ini trennya adalah turun gitu. Oke. Nah, ketika dia di sini apa yang terjadi? Candlestick ada di atas MA. Sebagian besar mungkin orang berpikir adalah harga ini akan kembali naik ke atas gitu teman-teman. Tetapi balik lagi tadi yang tidak kesempurnaan untuk indikator, bahwa indikator ini dipengaruhi oleh price yang sudah terbentuk gitu teman. Akhirnya dia turun lagi. Nah, di sini mungkin ada prediksi orang dan candlestick ini melewati MA gitu, maksudnya close di atas. Di sini ada pertanyaan nih, apakah tren ini akan berubah gitu. Oke teman-teman. Jadi dengan
dipadukan dengan price action, mungkin teman-teman juga bisa menentukan kemana nih arah harga akan bergerak. Oke, kita review, kita lihat selanjutnya. Ternyata harga kembali bergerak turun. Jadi reaksi di atas hanyalah sementara karena ada berita yang mempengaruhi pergerakan harga. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, yang tadi ada candlestick-nya tidak sesuai dengan harapan teman-teman bahwa sudah di atas. Jangan berpikir fix 100% gitu. Buktinya setelah ini close di atas, ada kemungkinan dia melanjutkan turun gitu. Jadi bagaimana cara antisipasi ya teman-teman, nanti bisa explore di pelajarin tentang price action. Nah, di situ ada cara-caranya, mungkin step nanti video kita belajar tentang price action ya teman-teman. Sebelum belajar tentang price action ya teman-teman, belajarin dulu tentang pola-pola candlestick yang sudah diberikan di link ini, di channel ini. Oke. Nah, sedikit trik untuk analisa dan kondisi seperti di atas adalah dengan menggabungkan beberapa MA sekaligus. Nah, jadi di memasang indikator ini ya nggak hanya satu gitu teman-teman. Jadi kita bisa memadukan beberapa MA gitu. Nah, yaitu seperti umum digunakan oleh para trader adalah menggunakan faster MA dan slower MA. Jadi MA ini ada tipe-tipenya nih teman-teman. Maksudnya ada settingannya. Nah, faster MA memiliki periode lebih kecil dari slower MA gitu. Sesuai dengan bahasanya faster, dia memiliki cepat gitu. Maksudnya dia memberikan info yang lebih cepat daripada yang slower MA. Nah, dan maksudnya misalnya kita menggunakan rata 5 candlestick, itu akan lebih cepat mengikuti price daripada MA yang slower. Misalnya kita menggunakan rata 100. Nah, contoh ya. Dan untuk mendapatkan prediksi arah tren yang lebih sempurna, maka tren naik garis faster MA di atas garis slower MA. Ini jadi seperti ini ceritanya teman-teman. Yang faster kita hitung yang ratanya 10, yang slower itu 20, karena 20 harus menggunakan 20 candlestick. Jadi seperti ini nih teman-teman nih, kita bisa hitung MA yang di sini nih. Ini adalah 10 dari candlestick sebelumnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, rata ini terjadinya di sini. Nah, 20, 10 ke belakang lagi 20 gitu teman-teman. Jadi analisa kita menjadi dua nih. Tadi ada di mana candlestick di atas MA menunjukkan naik. Nah, sekarang ditambah lagi ada MA slower, MA-nya di bawah, yang slower, yang faster di atas, dan ada satu MA lagi di atasnya, MA 10. Ini menunjukkan lebih kuat untuk buy gitu. Oke, teman-teman. Nah, sedangkan tren turun garis faster MA di bawah garis slower MA. Nah, seperti ini teman-teman, kan kita lihat tadi ada pembahasan di mana harapan teman-teman candlestick itu akan turun ya teman-teman ya. Apa maksudnya? Price akan turun nih. Nah, ternyata dia nggak turun. Kenapa? Ada MA slower itu masih di bawah MA faster. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman periodenya. Nah, garis berwarna biru adalah faster MA, dan saat trend selalu berada di atas berwarna orange slower MA. Mungkin teman-teman untuk memudahkan seperti ini, MA tadi pembahasan pertama candlestick di bawah MA itu kita bisa bilang sell. Ternyata harga bergerak di antara dua MA ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, mungkin seperti ini dia melanjutkan lagi pergerakan naik ke atas. Sampai nanti kalau MA ini turun ke bawah. Oke. Nah, melihat dari karakteristik formula indikator, maka indikator ini dikategorikan dengan lagging indikator. Nah, indikator yang lambat. Kenapa? Karena dihitung berdasarkan nilai yang telah muncul atau terjadi. Nah, jadi lagging indikator bisa membantu kita menentukan tren. Nah, namun masih kurang memadai untuk menggunakan sebagai membuka posisi, maksudnya entry. Nah, jadi MA ini sebenarnya
bukan untuk patokan kita entry teman-teman, indikator EMA ini gitu. Jadi indikator ini ya hanya bisa membantu kita untuk melihat tren gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman berpatokan ketika MA sudah bersilangan atau MA di candlestick di bawah MA atau di atas, saya harus posisi, ya tidak. Jadi itu masih berbentuk tren ya teman-teman. Nah, jenis indikator MA terdapat jenisnya dua yang sering digunakan. Sebenarnya ada beberapa ya teman-teman. Jadi kita bahas hanya dua. Satu SMA, Simple Moving Average, atau EMA, Exponential Moving Average. Nah, perbedaan pada EMA adalah dengan diberikannya pembobotan pada masing-masing nilai gitu. Dimana semakin ke kanan semakin besar, efek yang terjadi adalah garis sebentuk secara bereaksi secara cepat responsif terhadap perubahan harga. Nah, sebagai contoh, nah, kita bisa bandingin nih teman-teman, MA 30 sama SMA 30. Ya, yang SMA 30 adalah yang merah, SMA 30 adalah yang biru. Nah, ketika misalkan candlestick ini bergerak, misalkan seperti ini, terus ada di sini, MA di sini belum, SMA sudah terjadi harga ditembus, tapi di sini ada penurunan karena mungkin di MA ada penolakan ya teman-teman. Jadi masih harga itu masih akan turun kembali, tetapi ternyata harga cukup kuat ditembus dua-duanya, ada indikasi adalah harga akan naik gitu loh. Seperti ini juga harga di bawah dia indikasi turun gitu. Jadi apabila secara bersamaan menempatkan dua jenis MA dengan periode yang sama, maka MA itu adalah yang faster teman-teman, lebih cepat, dan SMA itu adalah slower. Nah, jadi hitungannya sama 30 candlestick ke belakang, MA untuk EMA itu lebih cepat lah gitu memberikan responnya ya daripada yang simple gitu loh teman-teman. Oke. Nah, untuk praktek dan cara input indikator moving average dan setting kita akan membahas di video yang kedua ya teman-teman. Maksudnya kita langsung belajar cara memasang indikator MA di video selanjutnya. Nah, pembahasan nanti ke depan adalah di mana kita akan membahas tentang teorinya indikator, lalu kita akan video selanjutnya membahas cara aplikasi di MetaTrader. Jadi biar teman-teman tidak bingung, teman-teman bisa belajar dari video ini ataupun bisa searching di link-link YouTube ataupun di Google, bisa banyak tentang moving average. Jadi setidaknya teman-teman dari video ini dapat beberapa informasi lah yang setidaknya bisa kami berikan, dan teman-teman ya tidak gaptek ataupun tidak miss untuk tentang indikator moving average ini. So, terus tonton video dari kami yang sederhana, simple, yang ya kami mempunyai tujuan di mana kalau misalkan teman-teman mau belajar sesuatu ya setidaknya harus dasar dulu. Jadi mungkin kayak konsep di channel ini adalah kita akan memberikan yang serba dasar tentang trading forex untuk teman-teman. Mungkin next setelah tentang yang dasar-dasar sudah menurut kami sudah selesai, kita akan mengaplikasikan yang dasar ini untuk analisa dalam trade pasar sesungguhnya gitu. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Salam profit, idealpip.com.